yaitu ada androgen, keseimbangan garam tubuh, keseimbangan hormon, ada juga kesuburan, sterility semacam itu. Dan yang kita bawakan, yang kita fokusnya ke food safety atau keamanan pangan. Itu yang kebetulan ini produk baru dia dan dia baru mengeluarkan satu, yaitu histamin. Sekarang kita masuk ke histaminnya. Jadi apa sih itu histamin? Tadi Mas Iwan sudah sempat singgung sedikit. Histamin itu adalah sebuah agen inflamatori yang menjadi pemicu utama berbagai reaksi alergi. Jadi kalau misalnya buat sedikit menjelaskan aja, di makanan itu ada dua hal. Ada dua hal yang tidak diinginkan kasarnya secara chemical, yaitu satu toksin, satunya lagi ada alergen. Kalau misalnya alergen itu sifatnya adalah yang menyebabkan alergi. Maksudnya gimana? Jadi kan kalau misalnya kayak telur, nggak semua orang itu alergi telur. Jadi kalau orang yang nggak alergi telur, ya dia nggak akan kenapa-napa makan telur. Makanya itu dia disebut alergen. Kalau toksin itu semacam aflatoksin, titutoksin, okratoxin, di mana kalau misalnya yang semua orang itu kalau makan itu bakal ada di dalam apa? Vitamin ini adalah protein yang terbentuk saat kita mengalami reaksi alergi. Jadi kasarnya saat si histamin ini pada dasarnya udah diproduksi oleh tubuh sendiri saat kita mengalami reaksi alergi. Jadi reaksinya bisa beda-beda sesuai orangnya punya reaksi alergi seperti apa. Ya, jadi histamin itu yang ditemukan pada ikan-ikan skromboid atau ikan-ikan tuna cakalang tongkol, itu mereka itu bukan dari ikannya sendiri, tapi dari bakteri yang memproduksi histamin. Ketika ikannya mulai kehilangan kesegarannya atau mulai busuk, jadi misalnya ikannya ditangkap, kan dia berarti mati, berarti mulai perlahan-lahan pembusukan kan. Nah, di situ histaminnya mulai terbentuk. Makanya banyak pencegahan dilakukan kayak ditambahin es batu dan segala macamnya. Jadi saya mau jelasin lebih dalam dikit buat ikan skromboidnya. Ikan-ikan apa aja yang perlu untuk dilakukan uji histamin ini. Jadi ikan-ikan skromboid itu karakteristik utamanya yang bisa diamati itu adalah berdaging merah dan gelap. Kuncinya ada di dan gelapnya. Karena kan kalau misalnya daging merah kita bisa bayangin salmon juga daging merah. Tapi salmon sendiri kadar histaminnya sangat rendah, maksudnya hampir nggak ada dan nggak diatur untuk pengujian histamin pada salmon. Jadi yang diatur ada daging merah dan rendah. Kalau lihat di kiri sini, itu ada tuna mata besar, yellowfin tuna, cakalang, dan ikan tongkol. Di sini nama Indonesianya kan beda-beda, tapi kalau di Inggrisnya sebenarnya semua yang ada tunanya itu termasuk ikan skromboid dan mereka perlu diuji histamin atau dicek kadar histaminnya di ikannya tersebut. Jadi bakteri yang memproduksi histamin itu terakumulasi paling banyak di bagian insang, karena di bagian insang itu mereka paling kaya akan oksigen. Dan secara alami sebenarnya bakteri itu sudah memproduksi histamin bahkan saat ikannya hidup, khususnya di ikan-ikan tuna seperti ini yang karena tubuhnya ikan tuna ini lebih hangat dibandingkan ikan lainnya, karena dia kan bergerak terus, dia renang cepat, jadi tubuhnya relatif lebih hangat dan sangat menunjang pertumbuhan bakteri memproduksi histamin ini. Pertumbuhan tertunjang, produksi histaminnya juga tertunjang. Jadi produksi histamin itu oleh bakteri optimum pada suhu 20 sampai 32 derajat Celcius dan melambat secara signifikan pada suhu 7 derajat Celcius. Makanya penting buat para nelayan itu setelah ditangkap langsung dimasukin ke es buat mencegah akumulasi histamin ini, karena bisa lagi dibaca lagi di bawah, proses sterilisasi atau pemasakan akan membunuh bakterinya, tapi histamin yang udah diproduksi nggak akan bisa berkurang atau rusak. Jadi ini misalnya kita dapat ikan, kita udah tangkap ikannya, terus kita nggak langsung simpen di suhu dingin, histaminnya akan terus meningkat. Setelah saat fresh aja kalau misalnya saat fresh sudah tinggi, ntar saat jadi makanan aslinya atau produk akhirnya tuh histaminnya akan semakin tinggi, reaksi alergi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, ini kadar histamin. Ini beberapa standar kadar histamin yang digunakan di beberapa negara. Satu di Amerika, di USA, di FDA itu kadar histaminnya untuk ikan segar itu 50 ppm. Untuk SNI itu 100 ppm di Indonesia. Untuk beberapa negara Eropa
Jepang, Korea dan beberapa negara Asia Pasifik itu beragam dari 100 sampai 200 ppm. Yang mesti diingat di sini adalah ini untuk kadar histamin pada ikan segar. Karena misal ikan yang udah diproses sendiri itu yang udah diproses itu akan beda lagi angkanya. Jadi misal ikan kalengan itu beda lagi angkanya, mau lebih tinggi lagi semakin ke belakang prosesnya. Toleransi di sini kuncinya ada di ikan segar, karena kalau misalnya di ikan segarnya udah lebih dari 50 ppm, ntar di kalengannya itu udah nggak bisa ditoleransi lagi itu kasarnya, dia bakal lebih dari 500 ppm. Jadi 500 ppm itu hampir di semua negara 500 ppm itu dipakai sebagai toleransi akhirnya. Kalau udah lebih dari 500 ppm produknya akan ditarik gitu. Jadi ini kuncinya dari situ. Yang paling penting, yang pengujiannya paling banyak dilakukan pasti di ikan segar ini, karena biasanya kalau udah di pengalengan beberapa industri pikirnya ya di pengalengannya udah aman, udah 50 di bawah 50 ppm, di sini nggak perlu diuji lagi. Beberapa seperti itu, walaupun sebenarnya mereka harus menguji juga sebenarnya. Nah, ini cara-cara pengukuran histamin yang ada yang sekarang digunakan. Ada 3, yaitu konvensional, ELISA, dan rapid. Di konvensional sendiri ada 2 metode yang digunakan, yaitu HPLC dan fluorometer. Metode konvensional ini merupakan golden standard buat pengukuran si histamin ini, karena mereka pasti paling akurat dan paling tepat untuk angkanya sampai berapa ppm terkecilnya. Dan dia hanya kuantitatif, makanya kalau kita mau pakai kualitatif pun bisa, cuman nggak ada tujuannya karena hasil yang didapatkan pasti kuantitatif. Tapi kelemahannya adalah metodenya rumit dan perlu keterampilan khusus, karena nggak semua laboran itu bisa pakai HPLC, bisa melakukan pengujian fluorometer. Terus instrumen dan reagennya mahal, jadi nggak mudah dilakukan buat sama semua orang, sama semua industri. Dan waktu pengerjaannya itu bisa lebih dari 1 jam, karena dia ada pemanasan dan lainnya. Metode ELISA ini salah satu metode yang diproduksi sama LDN ini. Jadi menggunakan metode ELISA, kalau yang kurang tahu itu enzim link immunoassay. Jadi dia menggunakan reaksi enzim, substrat dan kasarnya antibody IG immunoglobulin. Jadi beberapa dari metode ELISA ini udah distandarisasi dan berpatok pada golden standard. Jadi di metode ini udah di-develop sama municipalnya untuk memenuhi akuratnya dengan si golden standard ini. Metodenya simple dan tidak perlu keterampilan khusus. Intinya adalah bisa pakai pipet dan bisa baca angka. Kalau udah bisa 2 itu bisa melakukannya. Instrumen dan reagennya jauh lebih jangkau dibanding yang konvensional. Jadi kalau sendiri kan nggak mungkin ada yang pokoknya harganya pasti udah MM-an, nggak mungkin. Jadi kalau kayak ini jauh lebih terjangkau dibanding si konvensional. Dan bisa digunakan secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi secara kuantitatif ini sistemnya adalah yaudah kita pakai kurva standar. Ntar angka yang kita dapat kita masukin ke kurva standar tersebut. Kalau kualitatif itu sistemnya cut off. Jadi misalnya warnanya lebih terang berarti warnanya lebih gelap berarti dia nggak lolos, semacam itu. Dan waktu pengerjaannya walaupun masih lama di bawah 45 menit tapi jauh lebih cepat dibanding si metode konvensional. Rapid ini udah belakangan ini kan pasti ini udah lumayan familiar sama metode yang disebut rapid ini. Menggunakan metode immunoassay dan mudah untuk dilakukan. Hampir bisa dibilang semua orang bisa ngelakuinnya asal bisa numbuk si ikannya, numbuk si sampelnya menjadi sampel yang siap untuk uji. Hanya butuh waktu kurang dari 15 menit. Tapi seperti rapid yang COVID ini juga hanya kualitatif. Dia nggak bisa menentukan berapa, dia nggak bisa menentukan seberapa parah. Jadi benar-benar pure kualitatif. Jadi sistemnya misalnya rapidnya adalah rapid 50 ppm. Ya udah berarti dia kalau misalnya 2 strip dia berarti di atas 50 ppm. Kalau misalnya 1 strip berarti dia di bawah 50 ppm, seperti itu. Jadi nggak ada angka pastinya berapa. Jadi nggak baik buat misalnya ikan segar yang mau dipakai buat produksi lebih lanjut. Jadi kita soalnya nggak yakin dia apakah beneran 50 ppm atau enggak. Dia tidak terstandarisasi sehingga hasilnya nggak bisa menjamin. Jadi angkanya sensitivitas dan spesifisitasnya
nggak ada yang bisa menjamin gitu. Nah, kita masuk ke si Histasiornya sendiri, si Histasior ELISA Fast Track-nya. Ini overview-nya aja, kayak secara garis besarnya aja. Ada dua, yaitu ada dua nomor katalog. Yang satu adalah 48 tes atau 48 sampel kasarnya. Yang satu lagi yaitu 480 sampel. Jadi dalam satu box itu bisa ngukur 48, satunya lagi bisa ngukur 480. Bisa dilihat di gambar sebelah sini. Metode pengukurannya menggunakan prinsip ELISA, jadi prinsip yang paling optimum dari segi harganya, dari segi waktunya, dan dari segi keakuratannya. Dan si metode ini, si LDN ini, Histasior ini, tervalidasi dan tersertifikasi oleh AOAC. Jadi AOAC ini adalah badan yang mensertifikasi buat pengujian-pengujian yang berkaitan dengan banyak hal sih, entah dia bakteri, entah dia chemical seperti histamin ini. Dia udah tersertifikasi oleh AOAC. Ini penting karena sertifikasi AOAC ini yang menjamin kalau misalnya angka yang dihasilkan oleh si LDN ini, si kit ini merupakan angka yang tepat. Terus mampu melakukan pengukuran kuantitatif menggunakan 6 standar, seperti yang saya sebut tadi, dia pakai 6 standar, lalu kita masukin angka yang kita dapat ke kurva standarnya, atau kualitatif menggunakan sistem cut-off. Jadi misalnya kita pakai standar 30 ppm. Kalau misalnya warnanya lebih gelap daripada larutan standarnya, berarti dia positif. Kasarnya dia lebih dari 30 ppm. Kalau warnanya lebih terang, berarti dia negatif atau lebih rendah dari 30 ppm. Pengukurannya bisa dilakukan 42 sampel sekaligus untuk hasil kuantitatif atau 47 sampel sekaligus untuk hasil kualitatif. Dan ini juga salah satu poin pentingnya, dapat mengukur secara tepat dan akurat dari 0 sampai 300 ppm. ppm histamin, karena kalau tadi kita lihat kan standar Eropa itu adalah 100 sampai 200, dimana perlu range sebesar ini supaya kita benar-benar tahu apakah dia di bawah standar atau enggak. Karena kalau misalnya range-nya cuma 0 sampai 50, benar ntar dia bisa ngukur 100 misal, tapi angka 100-nya itu nggak terjamin karena di luar kemampuan si kit ini mengukurnya sebenarnya. Jadi penting buat ada kit yang bisa mengukur dari 0 sampai 300, 0 sampai angka yang diinginkan gitu, bahkan lebih baik seperti itu. Terus hasil yang didapatkan kurang dari 30 menit. Ini optimum, ini ideal. Shelf life-nya bisa mencapai 2 tahun. Ini prosesnya secara singkat, secara garis besar. Ada 3, yaitu ekstraksi, asilasi, dan ELISA itu sendiri. Jadi di ekstraksi intinya adalah kita siapin sampelnya, sampel ikannya, entah dia ikan segar, atau ikan kaleng, atau ikan olahan. Lalu kita persiapkan sesuai metodenya. Intinya adalah cuma ditumbuk, dilarutin dalam air, lalu entah disentrifugasi atau nggak difilter. Itu seperti itu. Lalu masuk proses asilasi. Asilasi ini adalah mempersiapkan sampelnya untuk siap melalui proses si ELISA-nya. Jadi kita tambahin buffer sama tambahin reagen supaya dia kasarnya nempel ke dinding-dinding ELISA-nya, ELISA plate-nya. Setelah itu masuk ke metode ELISA. Kalau misalnya yang udah tahu metode ELISA, ini merupakan indirect ELISA. Jadi sistemnya bukan yang direct ELISA, bukan yang langsung enzim seperti itu. Jadi cuman tinggal tambahin 3 lagi. Kita tambahin konjugatnya buat mempersiapkan substrat, atau kita tambahin substratnya. Setelah tambahin substrat, biasa inkubasi, waktu reaksi, kita main stop reaksi. Setelah itu udah selesai langsung pengukuran. Jadi benar-benar singkat dan nggak, intinya adalah cuma tambah larutan, nggak ada proses yang ribet atau gimana. Nah, ini sedikit perbandingan dengan kompetitor. Mungkin kalau misalnya ngeliat gini kan pasti kayak agak bingung, dan ini maaf ini masih bahasa Inggris, cuman saya jelasin satu-satu ntar. Ini adalah produk yang kita bawakan, LDN paling depan ini. Terus yang ke belakang ini semua adalah yang saya pilih kompetitor yang tersertifikasi juga oleh AOAC. Jadi ada Ridascreen, ada Kikoman, ada Veratox. Dan fluorometer ini adalah metode yang digunakan AOAC buat memvalidasi semua yang ada di sini. Jadi bisa dilihat kalau heating atau pemanasan, kita tuh nggak pakai heating. Sedangkan 2 ini, Ridascreen dan Kikoman, mereka pakai heating. Jadi kita udah unggul di situ. Jadi kurang satu instrumen yang kita perlukan buat melakukan pengujiannya. Terus pengukurannya di LDN itu cuma 1 kali. Di Ridascreen itu 2 kali. Jadi dia ada pengukuran
sebelum dan sesudah reaksi, kasarnya seperti itu. Kalau kita enggak, kita cukup satu kali di akhir. Tapi itu juga begitu juga kan Kikoman dan Veratox. Terus ekstraksinya kalau di sini di si Kikoman ini membutuhkan EDTA buat ekstraksi, di mana berarti kita perlu beli, si customer perlu beli reagennya lagi, beli EDTA lagi. Kan kalau misalnya emang mereka nggak pakai EDTA buat di mana-mana, pasti mereka kayak agak kurang serak gitu kan. Mereka perlu beli EDTA buat ekstraksinya. Sedangkan yang tiga ini cukup pakai air aja. Terus buat preparasinya kita sangat sedikit, cuma perlu satu reagen. Intinya perlu satu reagen di awal aja. Jadi satu reagen ini maksudnya adalah ini perlu diencerin. Ini 3 reagen perlu diencerin, 1 reagen perlu diencerin, sedangkan dia nggak perlu diencerin. Jadi persiapannya cuma satu aja. Terus duration, kunci bisa lihat juga di duration of testnya, di mana si LDN itu 30 menit, Reader screen sama Kikoman sama fluorometer itu semuanya 100 menit. Mereka sangat lama prosesnya karena ada proses pemanasannya ini, terus pengukurannya 2 kali, habis itu ditunggu dingin dan segala macamnya. Sedangkan buat Veratox sama LDN ini dua-duanya setengah jam, kurang dari setengah jam. Dari metodenya sendiri yang ELISA adalah si LDN, Reader screen, dan Veratox. Sebenarnya keempat ini, empat-empatnya menggunakan metode prinsip ELISA. Cuman buat 3 ini mereka benar-benar menggunakan ELISA PET, sedangkan dia menggunakan spektrofotometer. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di range of quantification-nya, si LDN ini bisa mengukur dari 0 sampai 300. Sedangkan kompetitor itu hanya mencapai 50 ppm. Ini bahkan 40 ppm. Berarti mereka kalau misalnya digunakan buat standar Eropa itu nggak cocok, kasarnya nggak cocok karena katakanlah si Veratox ini di pengukurannya dia dapat 42 ppm. Iya bener angkanya 42 ppm, tapi karena di luar range quantification-nya sebenarnya angka itu nggak terjamin gitu, apakah benar 42 atau mungkin lebih dari 50 karena ada di luar dari range pengukurannya. Sedangkan kalau misalnya di kita itu bisa mencapai 300 ppm bahkan. Jadi masih angka yang didapat itu masih sangat valid, masih tervalidasi oleh si AWAC ini kasarnya gitu. Ya, intinya itu yang perlu diperhatikan di sini adalah isi range of quantification-nya sama waktu ekstraksinya. Jadi kalau bisa dilihat di sini sebenarnya saingan utama kita adalah si Veratox. Karena pada dasarnya ini sangat mirip, cuma kita unggul di range of quantification-nya. Dan kalau boleh sedikit lebih teknikal lagi, sebenarnya ada perbedaan lain yaitu di stop reaksinya. Tadi kan kalau misalnya kita lihat di sini ada stop reaksi. Di stop reaksinya LDN itu kita menggunakan HCl. Stop reaksinya Veratox itu menggunakan NaOH. Jadi bedanya di mana? Jadi kalau di LDN itu karena menggunakan HCl, dia sepenuhnya menghentikan reaksinya, benar-benar stop reaksinya. Jadi perubahan warnanya ya udah pada saat itu aja. Sedangkan kalau misalnya di Veratox itu dia menggunakan NaOH, jadi dia nggak menghentikan reaksinya tapi menghentikan perubahan warnanya. Jadi katakanlah kan warnanya tuh berubah jadi dari biru jadi kuning kalau di Veratox. Nah dia cuma berhentiin perubahan warnanya aja supaya nggak lebih gelap, tapi reaksinya masih berjalan. Nah itu bisa menyebabkan kalau misalnya ngukurnya beda waktu sedikit gitu, ntar angkanya bisa beda antara satu dan yang lainnya gitu, antara pengukuran pertama atau pengukuran kedua itu bisa beda. Jadi kita unggulnya di situ juga, kita menggunakan stop reaksi yang benar-benar menghentikan reaksinya, bukan cuma menghentikan perubahan warnanya. Saya mau tambah sedikit juga mengenai kondisi pasarnya, mungkin yang tadi sempat Mas Iwan minta juga. Jadi ini bentar, ini takutnya nggak share. Nah ini market overview-nya. Iya. Pasar Indonesia sendiri itu kalau kita lihat pasar dunia itu perikanan, fish and seafood itu hanya memakan 15%. Di Indonesia sendiri sebenarnya lebih kecil lagi, tapi emang karena kan perunggasan di Indonesia karena sangat besar, jadi dia memakan 86%, sehingga perikanan cuma 9%, tapi itu pun dari 11,7 triliun.
rupiah, yang dimana 9% ini sebenarnya sangat besar, masih 1 triliun lebih. Itu di 2017, dimana sampai 2019 kemarin proyeksinya masih terus meningkat. 2020 ini belum ada laporannya lagi. Kalau kita lihat di 2017 sendiri, ada perikanan Indonesia terbagi dua. Ada satunya penangkapan, atau satunya lagi peternakan. Mayoritasnya masih penangkapan. Nah, penangkapan ini terbagi lagi jadi 4 utama ini, yaitu ada udang, tuna, cakalang, tongkol, TCT. Nah, yang tuna, cakalang, tongkol ini ketiganya merupakan ikan skromboid, dimana berarti menunjukkan kalau di pasar ikan tangkap sendiri masih sangat diperlukan si pengukuran histamin ini, pengujian histamin ini. Hampir tuna, cakalang, tongkol hampir memakan 80% dari pasarnya. Nah, bisa dilihat di sini konsumsi tuna, cakalang, tongkol di Indonesia itu mayoritas untuk ekspor. Hanya sekitar 4%, 3%-nya digunakan sebagai lokal. Maka dari itu banyak perusahaan, sebenarnya pengujian ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh para distributor tuna, cakalang, tongkol ini, karena mereka buat memenuhi standar dari negara-negara dari USA, tadi kan ada Jepang, terus ini ASPAC, dan ini Eropa. Jadi pengujian histamin ini sangat diperlukan oleh industri-industri ini. Pasti mereka melakukannya kebanyakan khususnya untuk yang ikan segar. Ini juga ini tuh ekspor ikan segar, bukan ekspor ikan olahan, tapi ini khususnya ke ikan segar. Iya, kalau bisa lihat ini growth-nya seperti ini. Ekspektasi growth-nya sampai 2021 ini dari BPS dan KKP. Ini sampai 2017 kemarin seperti itu. Iya, ini sedikit heat map dari KKP atau perikanan, di mana UP ini unit pengolahan ikan. Di Indonesia itu di 2017 ada 61.603 unit, di mana 718 unitnya merupakan menengah besar, berarti kemungkinan besar mereka ekspor, dengan mereka serahin ke perusahaan yang akan mengekspor gitu. Dan sisanya yang skala mikro kecil, dimana juga kebanyakan mikro kecil ini membantu buat memenuhi stoknya mereka perusahaan-perusahaan besar yang akan mengekspor seperti itu. Bisa dilihat kalau misalnya yang paling banyak sebenarnya di Jawa dan juga di Kalimantan dan seperti itu. Berarti di sini di daerah-daerah ini bisa dibilang hotspotnya, kemudian customer-nya paling banyak di daerah sana. Saya mau bagiin satu lagi, mungkin sedikit. Mungkin dari saya udah segitu dulu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di 450. Pokoknya dan 450 ini umum, banyak dipakai, bisa bilang dipakai hampir di semua reaksi ELISA. Atau semua ELISA reader pada dasarnya pasti punya 450 ini gitu. Walaupun yang paling dasar pun punya 450. Jadi bisa dikatakan semua mesin reader ELISA bisa dipakai ya? Seharusnya bisa, iya. Yang mungkin agak krusial nih saya bagikan aja, yang mungkin agak merepotkan sebenarnya, yang beberapa kali kita khawatirkan itu adalah shake-nya ini. 10 menit bilangnya digoyang-goyang di mesin ELISA-nya. Beberapa mesin ELISA itu nggak punya fitur shake. Kebanyakan mesin ELISA punya fitur shake, cuman nggak semua bisa shake 10 menit terus-terusan. Jadi perlu di refresh, kasarnya di enter lagi seperti itu. Jadi shaker yang tidak berhenti, yang langsung ya 10 menit. Identifikasi itu udah pasti untuk hasil yang positif, yang diduga ada bakteri patogennya. Nah, saat ini kan ada dua metode, konvensional dan otomatis. Konvensional menggunakan media, menggunakan biochemical, gula-gula, dan menggunakan latex. Kalau bahkan ELISA dan PCR. Konfirmasi sebenarnya cukup banyak. Nah, cuman saya akan
infokan 5 produk ini dulu, terutama di 4 produk ke atas. Jadi yang pertama REP-ID system, teman-teman kan udah tahu lah ya REP-ID seperti apa. Jadi merupakan reagen untuk konfirmasi dengan metode mini biochemical. Nah, yang kedua adalah produk Salmonella Test Kit. Jadi produk ini untuk uji konfirmasi juga, khusus untuk Salmonella spesies. Semua Salmonella bisa diuji, dikonfirmasi. Metode yang digunakan menggunakan metode agglutinating. Yang ketiga ada E. coli O157. Ini juga merupakan untuk uji konfirmasi E. coli. E. coli-nya E. coli yang bersifat patogen O157. Metode yang digunakan agglutinating method. Keempat ada Staphylococcus. Ini juga sama, metode yang digunakan merupakan agglutinating untuk konfirmasi bakteri Staphylococcus aureus. Nah, 3 produk Salmonella Test Kit, E. coli O157, latex test, dan Staphylococcus, metode pengujiannya adalah menggunakan metode latex agglutinating. Nah, kalau yang kelima produknya track, nanti automatic ID menggunakan instrumen reader. Nah, REP-ID sendiri kan teman-teman udah paham lah ya. Teknik identifikasi menggunakan prinsip kerja gula-gula dengan basic reaksi enzimatik. Ini kelebihannya sensitif, cepat, akurat, hemat waktu, dan penggunaannya mudah. REP-ID ada banyak, cuman slogan kita adalah one step inoculation procedure, serta waktu inkubasinya hanya 2-4 jam secara aerobik. Jadi cukup banyak REP-ID, ada REP-ID ANA2 sampai REP-ID Staples. Dibedakan berdasarkan golongan bakterinya. Nah, ini yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi hari ini kita sebenarnya punya produk yang bagus, yang setara dengan REP-ID, namun metode identifikasi atau konfirmasinya menggunakan metode latex agglutinating. Jadi latex agglutinating ini merupakan kit untuk deteksi atau identifikasi mikroba berdasarkan metodenya imunologi, metode utamanya. Cuman dari imunologi ini nanti akan ada reaksi agglutinating, reaksi penggumpalan. Makanya disebutnya metode latex agglutinating test. Jadi ada yang nanti metodenya menggunakan latex yang basah, ada yang kering. Nah, kitnya ini ready to use. Teman-teman tidak perlu menggunakan apa-apa lagi, hanya tinggal ambil koloni digoreskan ke tempat yang sudah disediakan, tetes reagen, terjadi penggumpalan, udah selesai gitu. Sehingga benefitnya simple di menggunakannya. Jadi penggunaannya tidak perlu inkubasi, tidak perlu alat-alat lain lagi, tidak perlu pipet. Jadi hanya perlu mengambil koloni, bisa menggunakan ose, bisa menggunakan tusuk gigi, nanti digoreskan ke tempat yang sudah disediakan, atau bisa juga objek gelas, tetes reagen, nanti digoyang-goyang. Kalau terjadi penggumpalan berarti positif. Itu hasilnya juga cepat-cepat. Goyang-goyangkannya tidak perlu lama, hanya cukup 20 detik, tidak sampai 1 menit. Dan ini sudah di-approve oleh FDA. Packagingnya ada yang packing 50 sampai ke 200 tes. Half-life dari produk ini 1-2 tahun. Penyimpanannya di suhu dingin. Nah, handlingnya tidak perlu macam-macam. Tidak perlu dispensi, tidak perlu pipetan, dan yang paling penting lagi sangat minimal kontaminasi. Nah, sehingga oxoid latex agglutinating test ini 3 simple, tidak perlu menggunakan software, tidak perlu menggunakan alat pembacaan. Jadi cukup menggunakan mata, karena yang dilihat hanya menggumpal atau tidak. Ini teknik sederhananya yang menurut saya cukup simple. Jadi yang pertama kita ambil koloni, atau bisa langsung teteskan dulu reagennya. Nomor 1 dan nomor 2 ini bisa dibalik.
Bisa koloninya dulu, biasanya ditambah salin, atau reagennya dulu diteteskan baru tambah koloni. Bisa dibolak-balik nih. Tahapan 1 dan tahapan 2 bisa dibolak-balik. Nanti setelah tercampur antara koloni dengan reagen, diaduk. Bisa menggunakan ose, bisa menggunakan tusuk gigi atau peralatan yang sudah disiapkan. Intinya diaduk lah, dicampur, dihomogenkan. Nah, setelah itu digoyang-goyang. Digoyang-goyangnya cukup 20 detik. Nanti akan terjadi reaksi. Kalau dia terjadi reaksi gumpalan, berarti positif, konfirmasi. Misalkan salmonella latex atau salmonella test kit. Nah, kalau terjadi gumpalan berarti positif. Koloni yang kita ambil itu salmonella. Nah, namun bedanya dengan Rep ID kan sampai ke salmonella spesiesnya, subspesiesnya, misalkan salmonella TPI, salmonella paraTPI. Nah, kalau ini semua salmonella, jadi dia tidak bisa melihat apakah dia salmonella TPI, paraTPI, jadi semua salmonella positif kalau dia memang salmonella. Tapi kalau tidak terjadi penggumpalan, berarti dia negatif, berarti bukan salmonella, atau bukan E. coli, atau bukan Streptococcus aureus atau Staphylococcus aureus. Nah, jadi cukup simpel seperti itu. Ini contoh hasil negatifnya, benar-benar clear, bening, dan ini hasil positifnya. Hasil positif itu yang nomor 2, akan terjadi gumpalan-gumpalan kayak serbuk, kayak pasir, nanti di reagen yang udah plus koloninya atau plus sampelnya. Itu untuk latex agglutinating test. Jadi sebenarnya produk ini itu bisa menggantikan ya. Ya sebenarnya pilihannya kalau tidak mikrobak, Rep ID atau menggunakan agglutinating test ini. Nah, cuman bedanya kalau mikrobak kan khusus untuk gram negatif dan juga nanti sudah subspesies yang keluar. Rep ID pun sama. Sudah subspesies dan range produknya cukup banyak. Bakteri patogen ada, bakteri non patogen di situ ada. Cuman untuk latex agglutinating sebenarnya juga banyak. Cuman yang saat ini kita bisa jual atau tersedia adalah yang untuk salmonella, yaitu namanya salmonella test kit. Untuk E. coli O157 namanya E. coli O157 latex test. Dan untuk Staphylococcus aureus itu yang namanya Stapaurek nama produknya. Nah, kenapa 3 produk ini dulu yang akan kita konsenkan untuk dipromosikan? Karena ketiga bakteri yang ada latex testnya ini, latex kitnya merupakan bakteri yang paling banyak, terutama Salmonella. Salmonella merupakan bakteri paling banyak yang diuji untuk mikroba patogen. Makanya menurut saya yang salmonella yang cukup simple. Walaupun nanti dibandingkan Rep ID, produk ini paling simple. Jadi sebenarnya kalau user tahu Rep ID dibandingkan dengan salmonella, kalau dia hanya untuk pengujian salmonella, user pasti akan lebih memilih yang salmonella. Jadi makanya teman-teman harus milih. User itu perlunya pengujiannya apakah untuk gram negatif, oksidasi negatif, di dalamnya termasuk salmonella, E. coli coliform, atau hanya untuk salmonella. Jadi kalau hanya untuk salmonella, menurut saya yang paling bagus tawarkan salmonella test kit. Begitupun untuk Staphylococcus. Kalau dia hanya butuh untuk Staphylococcus aureus, paling bagus ditawarkan Stapaurek. Tapi kalau dia ingin Staphylococcus yang lainnya, epidermidis, nah itu baru ditawarkan Rep ID Stap Plus. Karena Stapaurek tidak bisa mendeteksi Staphylococcus selain aureus, ya. Beda kalau salmonella tadi untuk umum, semua salmonella bisa dideteksi oleh salmonella latex test. Nah, itu untuk latex agglutinating. Ada pertanyaan? Jadi kalau ya, halo, siapa yang mau nanya? Belum ada, Pak. Ada. Jadi itu ya bedanya ya. Bedanya kapan kita menawarkan salmonella test kit, kapan Rep ID, ya tadi kalau user hanya perlu untuk konfirmasi identifikasi salmonella,
Karena sebenarnya kalau di sampel food atau farmasi, semua salmonella tidak boleh ada. Jadi dia mau salmonella apapun nggak boleh ada. Makanya menurut saya paling cocok dan kemungkinan besar user tertarik itu menggunakan salmonella test kit. Tapi kalau dia mau sekalian untuk E. coli-nya, ya memang yang kita tawarkan yang Rep ID. Karena Rep ID 1 selain untuk salmonella juga bisa untuk E. coli. Nah, produk yang selanjutnya yang menurut saya bisa dipasarkan adalah Chromogenic Coliform Agar. Katalognya CM1205. Nah, sebenarnya produk ini itu sama dengan Brilliant E. coli Coliform Selective Agar. Sama persis. Cuma bedanya adalah yang produk Chromogenic Coliform Agar, formulasinya, kandungan bahan-bahannya sudah berdasarkan ISO 9308. Nah, kalau yang Brilliant E. coli Coliform yang CM1046 itu formulasinya masih formulasi internal, formulasinya oksoid. Jadi belum tervalidasi oleh ISO, belum tervalidasi oleh metode-metode lainnya. Jadi hanya validasi internal oksoid. Tapi kalau produk Chromogenic Coliform Agar ini dia sudah formulasinya berdasarkan ISO. Jadi kalau ada user yang butuh untuk pengujian E. coli coliform dengan menggunakan media Brilliant, kalau dia tidak perlu bisa ditawarkan yang dan coliform selective agar. Sudah kita tawarkan bukan Brilliant E. coli coliform agar CM1046, tapi Chromogenic Coliform Agar yang CM1205. Ini stoknya lagi dalam perjalanan. Bulan depan kemungkinan sudah nyampe ke Indonesia. Nah, nanti prinsip kerjanya hampir sama dengan yang Brilliant E. coli. Jadi ada zat kromogen yang akan bereaksi dengan enzim-enzim tertentu. Hasil warna yang munculnya pun akan sama. E. coli nanti akan muncul warna khas biru tua atau ungu. Nah, kalau coliform akan muncul warna pink. Jadi sama dengan Brilliant E. coli Coliform Selective Agar. Karena zat kromogen dan target enzimnya sama. Hanya yang membedakan formulasinya kalau CCA ini sudah berdasarkan ISO. Nah, terutama untuk sampel air dan sampel makanan. Jadi kalau ada industri makanan atau industri beverage yang bahan dasar utamanya air, dia menggunakan metodenya ISO. Nah, ini paling cocok ditawarkan media ini, Chromogenic Coliform Agar. Shelf life produk ini juga cukup panjang, 3 tahun. Penyimpanannya tidak ada penyimpanan khusus, harus di lemari es, harus di suhu dingin, tapi bisa di suhu ruang 10-30 derajat Celcius. Dan metode yang digunakan pun bisa metode pour plate, jadi metode langsung, atau bisa metode membran filter. Nah, kan kemarin banyak yang nanya kalau media untuk membran filter E. coli coliform pakai apa? Ini bisa dipakai Chromogenic Coliform Agar. Nah, ini adalah hasil perbandingan produk oksoid dengan produk kompetitor merek. Yang tabel paling atas ini berdasarkan recovery-nya, persentase recovery. Jadi dua media yang sama tapi beda brand ditumbuhkan mikroba E. coli dan coliform. Nah, hasilnya recovery-nya, persentase recovery-nya punya oksoid itu lebih tinggi. Oksoid 83%, untuk coliform E. coli-nya 83,7. Nah, sedangkan punya merek, kalau merek namanya Chromocalc Coliform Agar, kalau kita Chromogenic, nah itu lebih rendah. Begitupun dengan ukuran koloninya, size-nya. Punya oksoid itu kelihatan lebih besar sehingga lebih jelas ukuran koloninya. Jadi punya oksoid kalau coliform 1,06 mm diameternya. Kalau untuk E. coli 1 mm. Nah, kalau punya merek lebih kecil lagi koloninya, 0,6 untuk coliform, 0,59 untuk
E. coli. Nah, sehingga punya kita akan lebih jelas. Kalau terjadi koloni yang bertumpuk, kalau ada koloni yang double, yang ganda nempel, karena ukurannya lebih besar, punya kita akan lebih jelas. Itu keuntungan